Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggota 1. Nukidul Haja Alamsi NPM 2010 10 2006, 2. Riris Nur Alia 2010 10 2012 akan mempresentasikan materi perhitungan harga pokok proses. Ciri-ciri perusahaan yang menerapkan perhitungan harga pokok proses. Perhitungan harga pokok proses diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk bersifat standar, standardized product, atau homogeneous product. Produk bersifat standar atau homogen adalah satu atau beberapa produk yang dihasilkan dengan spesifikasi sama dan dihasilkan secara terus-menerus sepanjang tahun. Oleh karena itu, setiap jenis produk menghabiskan biaya produksi yang relatif sama. Contoh perusahaan manufaktur yang menerapkan perhitungan harga pokok proses adalah perusahaan yang menghasilkan semen, air mineral, soft drink, dan furnitur, seperti Olimpik dan Ligna. Contoh perusahaan jasa yang menerapkan perhitungan harga pokok proses adalah perusahaan perhotelan dalam rangka menghitung biaya penginapan untuk setiap kelas kamar hotel dan perusahaan penerbangan dalam rangka menghitung biaya tiket penerbangan. Ciri-ciri perhitungan harga pokok proses. Berikut adalah ciri-ciri utama dari perhitungan harga pokok proses. 1. Harga pokok produk dihitung pada akhir periode akuntansi. Akhir periode akuntansi dapat berada pada akhir bulan, akhir kuartal, akhir semester, atau akhir tahun. 2. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan biaya sesungguhnya atau actual costing. 3. Biaya produksi dicatat dengan menggunakan media yang disebut laporan harga pokok produksi atau cost of production report. Data produksi. Bagian ini hanya berisi informasi tentang kuantitas produksi selama periode tertentu. Total unit yang diproses selama satu periode harus sama dengan total unit yang selesai dan belum selesai. Total unit yang diproses terdiri atas unit persediaan barang dalam proses awal dan unit masuk proses periode ini. Unit masuk proses periode ini diperoleh dengan menyetarakan bahan baku dengan unit dihasilkan. Berikut adalah rumus data produksi. Produk masuk proses ditambah BDP awal sama dengan barang jadi ditambah BDP akhir. Secara aljabar, jika salah satu variabel tidak diketahui, variabel tersebut dapat dicari dengan mudah. Barang jadi dapat dicari dengan rumus berikut. Barang jadi sama dengan persediaan BDP awal ditambah produk masuk proses periode ini dikurangi persediaan BDP akhir. Sebagai contoh, arus unit produksi terdapat pada bagan di atas. Biaya dibebankan. Bagian ini berisi informasi mengenai perhitungan biaya per unit untuk masing-masing unsur biaya produksi dan total. Biaya per unit untuk masing-masing unit format biaya produksi dihitung dengan rumus berikut. Biaya per unit sama dengan biaya untuk masing-masing unsur biaya produksi dibagi unit setara untuk masing-masing unsur biaya produksi. Unit setara atau equivalent unit adalah perkiraan unit yang dapat selesai selama periode tertentu. Perhitungan unit setara diperlukan jika perusahaan memiliki persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses perlu dikonversikan menjadi unit selesai berdasarkan tingkat penyelesaiannya. Tingkat penyelesaian persediaan barang dalam proses bisa saja berbeda untuk setiap unsur biaya produksi tergantung penerapan biayanya.
biaya diperhitungkan. Bagian ini berisi informasi mengenai alokasi total biaya yang dibebankan ke barang jadi dan persediaan barang dalam proses akhir. Total biaya yang dibebankan harus sama dengan total biaya yang diperhitungkan untuk barang jadi dan persediaan barang dalam proses akhir, kecuali jika terdapat pembulatan angka desimal. Jika terdapat pembulatan desimal, perlu pemberian catatan di bawah laporan perhitungan harga pokok barang jadi tergantung metode yang digunakan, metode harga pokok rata-rata atau MPKP. Perlakuan terhadap persediaan barang dalam proses awal dan laporan harga pokok produksi. Persediaan barang dalam proses awal merupakan barang yang sudah diproses pada periode yang lalu, tetapi belum selesai sampai dengan akhir periode. Dua metode yang umum digunakan untuk menangani persediaan barang dalam proses, yaitu 1. Metode harga pokok rata-rata. Perlakuan terhadap persediaan barang dalam proses awal dengan metode harga pokok rata-rata sebagai berikut. Barang jadi tidak dibebankan berdasarkan jumlah dari asalnya. Biaya untuk masing-masing unsur biaya produksi yang dikeluarkan pada periode lalu digabung dengan biaya yang dikeluarkan pada periode ini. Rumus unit setara yaitu unit selesai ditambah dalam kurung unit persediaan BPD akhir dikali tingkat penyelesaian. Rumus biaya per unit yaitu biaya bulan lalu ditambah biaya bulan ini dibagi unit setara. Metode masuk pertama, keluar pertama atau MPKP. Penanganan persediaan barang dalam proses awal dengan menggunakan metode MPKP atau First In First Out FIFO, yaitu A. Persediaan barang dalam proses awal diasumsikan diproses terlebih dahulu dan jika telah selesai kemudian baru dapat memproses produk masuk proses periode ini. Oleh karena itu, barang jadi terdiri atas produk yang berasal dari persediaan barang dalam proses awal serta produk yang baru diproses pada periode ini dan selesai pada periode yang sama. B. Biaya produksi yang telah diserap oleh BDP awal pada bulan lalu tetap merupakan biaya bulan lalu. C. Unit setara dihitung dengan rumus sebagai berikut. Unit setara sama dengan dalam kurung unit persediaan BDP awal dikali tambahan tingkat penyelesaian yang diperlukan tutup kurung ditambah unit barang jadi dari proses periode ini ditambah dalam kurung unit persediaan BDP akhir dikali tingkat penyelesaian tutup kurung. D. Biaya per unit hanya dihitung untuk biaya produksi yang terjadi pada periode ini karena biaya produksi yang dikeluarkan pada periode lalu untuk persediaan barang dalam proses awal akan tetap tercatat untuk periode lalu. Biaya per unit dihitung dengan rumus berikut. Biaya per unit sama dengan biaya periode ini dibagi unit setara. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Laporan harga pokok produksi disusun untuk setiap departemen produksi. Jika perusahaan memiliki 4 departemen produksi, perusahaan harus menyusun 4 laporan harga pokok produksi. Harga pokok barang jadi milik departemen sebelumnya akan ditransfer ke departemen berikutnya. Oleh karena itu, biaya yang dibebankan kepada departemen berikutnya terdiri atas harga pokok produk yang diterima dari departemen sebelumnya ditambah biaya produksi yang dikeluarkan di departemen terkait. Produk hilang atau loss unit. Produk hilang adalah produk yang menguap, mengkristal, dan menyusut dalam proses produksi karena sifat bahannya. Berdasarkan definisi ini, produk hilang merupakan hal yang normal terjadi karena sifat bahan baku seperti gas mudah menguap atau es mengkristal
garam atau gula mudah menyusut. Dampak produk hilang dalam perhitungan harga pokok produk sebagai berikut. 1. Produk hilang awal proses. Berikut adalah penanganan terhadap produk hilang awal proses, yaitu A. Produk hilang awal proses belum menyerap biaya produksi. Hal ini dikarenakan produk hilang belum sempat diproses. B. Karena produk hilang awal proses belum menyerap biaya produksi, harga pokok produk hilang awal proses tidak perlu dihitung. Namun, jika produk hilang awal proses terjadi di departemen berikutnya, harga pokok barang jadi per unit dari departemen sebelumnya perlu disesuaikan. C. Karena harga pokok produk hilang awal proses tidak dihitung, produk hilang tersebut tidak diperhitungkan dalam rumus unit setara. Yang kedua, unit hilang akhir proses. Berikut ini perlakuan terhadap produk hilang akhir proses. A. Produk hilang menyerap biaya produksi jika diketahui setelah produk tersebut selesai diproses, sehingga produk telah menyerap biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. B. Produk hilang akhir proses telah menyerap biaya produksi, sehingga harga pokoknya harus dihitung. Yang C, karena harga pokok produk hilang akhir proses dihitung, produk hilang akhir juga harus dimasukkan dalam rumus perhitungan unit setara. Produk cacat atau defektif unit. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi spesifikasi atau standar kualitas dan secara ekonomis masih memungkinkan untuk diperbaiki. Perlakuan terhadap biaya perbaikan produk cacat atau rework cost. Yang pertama, jika produk cacat terjadi secara normal, biaya perbaikan produk cacat akan menambah biaya produksi. Produk cacat yang bersifat normal ada karena kesulitan atau kerumitan dari proses pengerjaannya, sehingga terjadinya produk cacat tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, jika produk cacat yang terjadi tersebut tidak normal, biaya perbaikan produk cacat diperhitungkan sebagai rugi produk cacat. Produk cacat bersifat tidak normal terjadi karena kelainan atau keteledoran pekerja. Tambahan bahan baku di departemen berikutnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahan baku mungkin ditambahkan di departemen produksi berikutnya. Tambahan bahan baku di departemen berikutnya dapat menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama, tambahan bahan baku di departemen berikutnya tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, tambahan bahan baku di departemen berikutnya menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Tambahan bahan baku di departemen berikutnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahan baku mungkin ditambahkan di departemen produksi berikutnya. Tambahan bahan baku di departemen berikutnya dapat menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama, tambahan bahan baku di departemen berikutnya tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Yang kedua, tambahan bahan baku di departemen berikutnya menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan Activity Based Costing atau ABC. Dalam perhitungan harga pokok proses dengan pendekatan VBC atau Volume Based Costing, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk hanya menggunakan driver berbasis unit, seperti jam mesin atau jam kerja langsung. Jika pendekatan perhitungan harga pokok berbasis activity yang digunakan, pembebanan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan driver berbasis unit dan non-unit. Selanjutnya, pembebanan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung adalah sama, baik menggunakan pendekatan VBC maupun ABC. Dampak fleksibel manufacturing system atau FMS dan just in time atau JIT terhadap penentuan harga pokok proses. Dampak FMS terhadap penentuan harga pokok proses.
FMS merupakan komputerisasi proses produksi yang meliputi Computer Aided Design atau CAD, Computer Aided Manufacturing atau CAM, Programmable Machine Tools, dan robot. Dengan menggunakan FMS, waktu setup dan waktu peralihan produksi dari satu jenis produk ke jenis produk lain akan berkurang. Hasilnya, perusahaan akan menjadi lebih efisien memproduksi beragam produk dalam jumlah sedikit. Penerapan FMS juga akan mengakibatkan pergeseran dari perhitungan harga pokok pemesanan ke perhitungan harga pokok proses. Dampak JIT terhadap perhitungan harga pokok proses. Berikut ini beberapa dampak JIT terhadap perhitungan harga pokok proses. 1. Berkurangnya aktivitas pencatatan persediaan. Tujuan dari persediaan JIT adalah meminimalkan persediaan, jika memungkinkan bahkan mengosongkan persediaan. Yang kedua, tidak perlunya perhitungan unit setara dan harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Dampak penerapan konsep pengendalian kualitas dan program cacat nihil terhadap produk rusak normal dan tidak normal. Penerapan konsep pengendalian kualitas dan program cacat nol menyebabkan terjadinya perubahan dalam akuntansi untuk produk rusak normal dan tidak normal. Konsep pengendalian kualitas memberikan penekanan kepada pengendalian dan pengurangan semua produk cacat. Dalam pendekatan robust quality, cacat nol tidak memberikan toleransi terhadap penyimpangan dari nilai target. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.